Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita memuji Allah, berupaya untuk mensyukuri setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita dipantaskan untuk mendapatkan tambahan demi tambahan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmat tersebut. Dan kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat melalaikan kita dari kesyukuran kepada Allah, perbuatan ataupun ucapan yang dapat dikategorikan kufur kepada Allah, agar kemudian kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah ingatkan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang kita sama-sama mengetahui bahwa hari ini kita telah berada di pekan terakhir dari bulan Ramadan tahun 1444. Oleh karena itu, ada baiknya jika sejenak kita bermuhasabah, kita mengevaluasi amaliyah kita masing-masing. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan akhlak kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan muamalah kita setelah melewati hari-hari dari madrasah Ramadan yang sudah kita lalui ini? Kalau kita mendapatkan masih ada kekurangan, masih ada ketidaksempurnaan, maka masih ada waktu yang tersisa untuk kita memperbaikinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Ya, amal itu akan dinilai di akhirnya. Ya. Dan salah seorang ulama yang bernama Imam Ibn Taimiyah rahimahullah juga pernah mengingatkan, al-ibratu la binaqsil bidayah walakin bikamalin nihayah. Yang akan dinilai itu bukan permulaan yang tidak baik, tapi yang akan dinilai adalah akhir yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mungkin mendapatkan awal-awal Ramadan ini masih banyak kekurangan di sana sini, ya, maka masih ada waktu beberapa hari terakhir ini untuk kita tingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitas ibadah kita, agar kemudian
kita bisa mengakhiri Ramadan tahun ini benar-benar dengan hasil yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Salah satu amaliyah yang layak untuk kita berikan perhatian di bulan Ramadan ini adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan di bulan ini. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Qadar Allah menyebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kalau kemudian kita memberikan perhatian terhadap Al-Quranul Karim di bulan yang mulia ini. Yang kedua, karena di bulan Ramadan Malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mudarasah Al-Quran. Ya. Malaikat Jibril mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, hafalan Al-Quran Nabi, dan itu terjadi tiap tahun. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya setiap tahun di bulan Ramadan Jibril datang untuk mudarasah Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di bulan Ramadan yang tahun itu Nabi wafat, ya, Jibril datang 2 kali. Ya, di bulan Ramadan di mana tahun itu Nabi wafat, ya, mudarasah Al-Qur'annya Nabi sampai 2 kali. Dan di tahun-tahun sebelumnya Nabi itu iktikaf 10 hari. Dan di tahun terakhir Nabi mendapatkan Ramadan sebelum wafat, beliau iktikafnya 2 kali lipat, 20 hari. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita adanya korelasi antara Ramadan dengan Al-Quran. Yang ketiga, jamaah sekalian, bahwa adanya korelasi, adanya hubungan antara puasa dan Al-Quran. Bahwa keduanya akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah bin nahar fasafi'ni fi. Puasa berkata, ya Allah, aku telah menghalangi hambamu ini dari makan dan syahwatnya di siang hari. Fasafi'ni fi, maka terimalah syafaatku untuknya. Wa yaqulul Qur'an, lalu Quran berkata, mana'tuhu an-nauma bil lail fasafi'ni fi. Ya Allah, aku telah menghalangi hambamu ini dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Maka jemaah sekalian, semakin bagus kualitas puasa kita dan semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaat dari puasa dan juga dari bacaan-bacaan Al-Quran kita. Yang keempat, bahwa bulan Ramadan biasa dijadikan oleh para pendahulu kita yang saleh menjadi sahrut tilawah, bulan membaca Al-Quran.
Ya. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "huwa syahrul Qur'an wa syahrut ta'am." Maka dijadikan sebagai bulan Al-Qur'an, bulan untuk membaca Al-Qur'an, dan juga bulan untuk saling memberikan makanan. Ya, saling memberikan makanan karena keutamaannya sangat besar, khususnya memberikan makan pada orang-orang yang berpuasa. Kemudian Imam Ats-Tsauri, ya, beliau yubaddilu an-nawafil bitilawah. Beliau itu kadang atau sering mengganti ibadah-ibadah sunnah dengan tilawah Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Ya, sehingga jamaah sekalian, kita dapatkan ya banyak di antara para salafus saleh yang mereka mampu mengkhatamkan Al-Quran sampai berkali-kali di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu sampai 60 kali khatam sebulan. Okay. 60 kali khatam sebulan. Nah, Imam Ibnu Taimiyah 48 kali khatam sebulan. Ada yang 30 kali, ada yang 15, ada yang 10. Dan itu mungkin jamaah sekalian. Ya, karena mereka orang-orang yang hafal Quran dengan mutqin, sehingga kalau orang itu hafalnya kuat, hafalannya bagus, bacanya cepat. Bacanya cepat jamaah sekalian. Kalau rekor sekarang itu, rekor yang masih dipegang itu adalah qari bernama Ahmad Diban. Ahmad Diban itu mampu membaca Al-Quran sekali duduk 30 juz non-stop, waktunya 7,5 jam. Ya, 7,5 jam. Itu selesai 30 juz sekali duduk. Ya. Kalau rekor salat malam tarawih terpanjang itu di Temboro, Jawa Timur. Itu satu malam 30 juz sholat tarawihnya itu. Nanti berakhirnya menjelang subuh, pas menjelang sahur baru selesai itu. Satu malam 30 juz. Jadi kan boleh lihat di YouTube ada itu. Di YouTube ada. Sholat tarawih terpanjang, terlama. Ya. Kalau orang itu hafal Quran, ya, bacaannya itu bisa cepat karena hafal. Jenengan hafal Al-Fatihah bisa baca Al-Fatihah satu nafas. Bisa kan? Karena memang bisa membaca dengan cepat. Nah, ketika di bulan Ramadan, banyak para ulama yang kemudian menjadikannya sebagai bulan untuk berdua-duaan dengan Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa mendapatkan faidah dari Al-Quran? Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan faidah dari Al-Quran? Ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan memiliki wirid harian. Memiliki wirid harian berupa tilawatul Quran. Ada waktu yang memang kita khususkan dalam setiap hari untuk membaca Al-Quran. Ya, waktu itu secara umum ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada waktu luangnya panjang, ada waktu yang luangnya sempit. Kalau luangnya panjang, kita bisa fokus untuk baca 1 juz, setengah juz. Tapi kalau waktunya sempit, ya kita menyesuaikan. Yang dibaca ya, yang pendek-pendek atau hafalan kita, ya, itu sesuai dengan kondisi kita. Pada intinya, hendaknya kita memiliki wirid harian, waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah itu, bagaimana kita berupaya untuk menghadirkan pengaruh Al-Quran pada hati kita. Ya. Kita harus berupaya untuk menghadirkan pengaruh Al-Quran bagi hati kita jemaah sekalian. Bagaimana caranya? Ya, ada beberapa hal. Di antaranya dengan kita berusaha memahaminya. Ya, karena Al-Quran berbahasa Arab, ya tentu kita mau tidak mau harus membaca terjemahnya.
Ya, baca terjemahnya. Sebelum kita baca tafsirnya, terjemahnya dulu minimal. Maka itu akan membantu kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian, agar kemudian Al-Quran itu ya memiliki pengaruh dalam hati kita jemaah sekalian. Ketika kita membaca Al-Quran dan mendapati ayat-ayat pilihan. Ada ayat-ayat kalau kita baca kok hati kita bergetar. Ya. Maka hendaknya kita ulang-ulang ayat itu. Dan itu yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah membaca ya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah itu ayat 118 ya. Beliau sampai ulang-ulang itu. Beliau baca ayatnya itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, Nabi membaca Al-Quran, lalu beliau ingat ya kaumnya yang banyak membangkang kepada beliau, banyak yang durhaka pada beliau, banyak yang tidak mengikuti beliau. Maka ketika membaca ayat yang berkenaan dengan golongan yang seperti itu, beliau sampai menangis dan dibaca berulang-ulang. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Pun juga begitu, ada seorang yang bernama Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair itu beliau pernah membaca ayat 59 dari surat Yasin berulang-ulang. Beliau membaca ketika sampai pada ayat salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Beliau baca berulang-ulang itu karena itu terkesan bagi hati beliau. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dikatakan kepada penduduk surga itu ahlul jannah, salamun, keselamatanlah bagi kalian. Dari siapa? Min rabbir rahim, dari Allah zat yang maha penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah pada hari ini kalian orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingat kejadian di hari akhirat nanti bahwa antara orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam jannah asbab ketaatan mereka, dan pada hari itu akan dipisah dengan orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang mujrimun, durhaka, yang mereka akan dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah, dan itu diulang-ulang oleh beliau jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau ada mendapatkan ayat-ayat yang menyentuh hati kita, ulang-ulang bacaan itu. Berikutnya jamaah sekalian, ya, agar Al-Qur'an memberikan pengaruh dalam hati kita, maka pilihlah waktu dan tempat yang kondusif untuk membaca Al-Quran itu. Ya. Di antara waktu yang kondusif seperti di malam hari, setelah tarawih misalnya, nggak diganggu oleh siapapun, baca Al-Quran. Tempat yang kondusif mungkin di masjid, ya, mungkin kita punya mushola pribadi, ya, mungkin habis subuh kita luangkan. Memang khusus ini adalah waktu untuk Al-Quran. Ya, maka ini akan memberikan pengaruh dalam hati kita jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, agar Al-Quran ini punya pengaruh dalam hati kita jemaah sekalian, maka anggaplah Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya. Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Allah menginginkan agar hambanya terhindar dari keburukan. Maka Allah turunkan Al-Quran berupa surat-surat yang isinya ada larangan, ada perintah. Yang kalau perintah itu dikerjakan akan menghadirkan kebaikan. Yang larangan itu kita jauhi, maka akan menghindarkan kita dari keburukan. Allah cinta pada kita Bapak Ibu sekalian. Sampai 114 surat Allah kirimkan. Ya. Dikatakan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan inna man kana qablakum ra'au al-Qur'an rasaila min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, orang-orang beriman sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah untuk mereka. Wa kanu yatadabbaruna bil-laili wan nahar. Lalu mereka mentadabburi Al-Quran itu baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, mari ini ya, betul-betul kita jadikan Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar kita bisa mendapatkan faidah dari Al-Quran, jamaah sekalian, hendaknya kita membacanya dalam setiap sholat kita, ya, baik sholat yang fardu maupun sholat-sholat sunnah kita. Dan kalau di bulan Ramadan seperti ini ada sholat tarawih, ya, maka agar Al-Quran itu memberikan pengaruh yang baik dalam hati, pilih masjid yang kondusif, pilih imam yang tepat, karena bagaimanapun imam itu akan memberikan pengaruh, ya. Kalau imamnya bacaannya bagus, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya, maka sing rene iku ya kepenak, nggih mboten. Itu seperti itu. Maka cari, dan kewajiban takmir masjid untuk menghadirkan imam yang punya kapabilitas, ya, imam yang memang punya standar bacaan yang layak untuk dijadikan imam, ya. Dan kalau di antara bapak-bapak ada yang diberikan amanah jadi imam, ya wajib untuk kemudian memiliki pengetahuan tentang bacaan Al-Quran yang benar, men boten salah ketika membaca Al-Quran, ya. Salah imam itu kan berat nanggung bacaan makmum juga, ya toh? Imamnya keliru, makmumnya keliru, kan begitu. Ya, maka yang bapak-bapak jadi imam masjid, takmir masjid, saya nasihatkan untuk saya dan bapak-bapak sekalian, ya mari kita untuk tidak malu, ya, untuk belajar Al-Quran lagi. Bacaan kita, belajar makhrajnya, belajar tajwidnya, kita harus punya kemauan untuk itu agar semakin baik kualitas bacaan kita terhadap Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian, agar Al-Quran bisa memberikan pengaruh dalam hati kita, berikutnya adalah dengan kita menghadirkan muraqabah dan niat untuk mengamalkannya. Dan ini yang paling utama. Dan ini tujuan utama diturunkannya Al-Quran, agar kita mengamalkannya, jamaah sekalian. Agar kita mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kita harus punya niat, harus punya azam, tekad bahwa kita ini ingin beramal terhadap Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bukan cuma di mulut, tapi memang kita betul-betul punya komitmen ingin mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang Allah turunkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 121. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya terhadap Al-Quran. Ya, dalam tafsir disebutkan, ya, yatlunahu haqqa tilawatihi, di samping benar dalam bacaannya, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ya'maluna bihi, mengamalkan Al-Quran. Ya, maka jemaah sekalian, ini kewajiban kita seorang muslim untuk mengamalkan Al-Quran. Kan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi menjamin
Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dimaksud dengan beramal dengan Al-Quran itu? Ya. Apa yang dimaksud dengan beramal dengan Al-Quran? Pertama, mengamalkan Al-Quran artinya menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Apa bu? Menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Jika Al-Quran mengatakan halal, ya halal. Jangan berani-berani kemudian mengatakan haram. Ya, contoh misalnya, wa ahallallahul bai'. Allah menghalalkan jual beli, dagang. Maka berdagang itu salah satu pekerjaan yang dihalalkan dalam Al-Quran, dihalalkan oleh Allah. Maka kita nggak boleh mengatakan jualan itu haram. Contoh lagi yang dihalalkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa adil, maka cukup 1. Tapi 2, 3, 4 itu berarti halal badan? Halal. Kalau itu halal, ya jangan diharamkan. Kalau nggak mengharamkan Ustaz, saya nggak melarang kok. Saya penting siji, saya penting ngutu bojoku. Intinya yang dihalalkan oleh Al-Quran jangan pernah ada dalam hati kita penolakan. Itu nggak boleh. Ya, karena Al-Quran menghalalkan. Yang kedua, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Jadi mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran. Yang kedua, mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan haram, ya haram. Ojo wani-wani menghalalkan gitu. Ya, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Contohnya misalnya Allah mengharamkan riba dan itu ada dalam Al-Quran. Maka segala bentuk jenis riba hukumnya haram. Terlepas dimodifikasi namanya jadi apapun, kalau esensinya adalah riba, maka dia tetap riba. Kan sekarang diganti namanya itu. Ini bukan riba tapi bunga. Ya kalau intinya itu riba, ya riba. Dalam surat Al-Maidah disebutkan, ya, hurrima alaikum al-maitatu, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, walahmul khinzir, waddam walahmul khinzir, dan darah, kemudian daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Ini diharamkan oleh Al-Quran. Pertama, bangkai. Ya kalau sudah kita menemukan itu sudah menjadi bangkai, yo jangan pura-pura disembelih lagi. Itu sudah haram, ya haram, sudah selesai. Ya. Kecuali 2, bangkai yang halal itu 2. Dalam hadis disebutkan ada 2 bangkai yang dihalalkan. Bangkai apa? Ikan dan belalang. Nah, jadi nek belalang karo ikan nggak perlu disembelih. Itu sudah halal dari sananya itu. Belalang dan ikan itu meskipun sudah mati nggak disembelih, apa-apa, halal. Kemudian apa yang diharamkan? Waddam, darah. Darah itu diharamkan untuk dikonsumsi, nggak boleh. Ya.
apapun namanya. Ya, kan sekarang itu dimodifikasi namanya. Saya jadi teringat dulu waktu nyantri, ada ustadz saya itu dari Sumatera, Bengkulu. Dia datang ngajar karena orang nggak tahu dia. Dia pas malam-malam lapar, kemudian dia beli makanan di angkringan. Ditawari sama, kan dia tertarik dengan bentuknya. Ini apa? Dibilang sama penjualnya, oh itu tahu Arab. Itu tahu Arab. Maka dia beli, dia makan. Kok lain-lain gitu. Ternyata apa? Ternyata darah yang digoreng itu. Ya itu tetap nggak boleh. Ya, itu diharamkan dalam Al-Qur'an. Ketiga, beramal dengan Al-Qur'an artinya membenarkan apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran, maka kita wajib untuk membenarkan. Apapun itu. Ya, contoh misalnya, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka itu tidak pernah membunuh Nabi Isa dan tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ya, jadi dalam Al-Quran kisahnya itu Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu orang yang diserupakan, mirip dengan beliau. Dan itu sebenarnya ada yang kritik, Bapak Ibu sekalian. Seingat saya orang Amerika mengkritik dengan patung yang ada sekarang itu. Nabi Isa itu dalam sumber riwayat beliau itu berambut keriting. Nah yang ada sekarang lurus rambutnya. Itu kan nggak sesuai. Ya, dalam riwayat Nabi Isa itu rambutnya keriting. Nah, contoh lagi ayat Allah menyebutkan makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari anak lelaki di antara kalian, tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan nabi yang terakhir, penutup para nabi. Itu Al-Quran sebutkan, maka kita wajib membenarkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Sehingga kalau di akhir zaman ini ada orang ngaku-ngaku sebagai Nabi, ya kita wajib untuk mengingkarinya. Katakan ya? Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Berikutnya, beramal dengan Al-Quran maknanya adalah berakhlak dengan Al-Quran. Ya, berakhlak dengan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, maknanya jamaah sekalian, apapun yang disebutkan dalam Al-Quran berupa kebaikan, maka Nabi adalah orang yang paling bagus mengamalkannya. Ya, misalkan Al-Quran bercerita tentang perbuatan baik, tentang kejujuran, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, kedermawanan, apapun itu, maka Nabi adalah orang yang paling bagus dalam memberikan contoh hal-hal yang baik itu. Dan ketika Al-Quran menceritakan tentang keburukan, akhlak-akhlak yang buruk, pemarah, mencuri, merampok, berzina dan sebagainya, maka Nabi adalah orang yang paling jauh akan hal itu. Sehingga orang yang berakhlak dengan Al-Quran, bagaimana kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman pertanyaannya, kadang-kadang kita ini tidak mengenal Nabi kita sendiri. Nabi yang setiap hari kita berslogan untuk menjadi pengikut beliau. Nabi yang kita selalu berselawat atas beliau. Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Tapi kadang-kadang kita sendiri malah
tidak mengenal beliau dengan lebih dekat. Misalkan saya tanya misalnya tentang Nabi kita ini, bagaimana tubuh Nabi misalnya, rambutnya Nabi misalnya. Rambutnya Nabi itu warnanya apa, ibu-ibu? Hitam, putih, atau hitam pekat? Rambutnya Nabi. Hah? Hitam ya. Rambut Nabi itu hitam, nggak merah. Bukan merah rambut Nabi itu, hitam. Ya. Uban Nabi misalnya, ada berapa uban Nabi? Uban Nabi itu ada 14. Sampai beliau wafat cuma 14 ubannya. Itu pun terbagi di jenggot dan di kepala. Berarti kan nggak kelihatan kok guru 14. 14 ada yang di jenggot, ada yang di kepala, kan nggak ketara itu. Sehingga kenapa kita seperti itu? Karena kadang ada orang mengaku, saya tadi malam mimpi ketemu Nabi. Pas dicek rambutnya gimana, putih. Ya nggak mungkin gitu. Itu bukan Nabi gitu. Ya. Paham ya? Rambut Nabi panjangnya seperti apa? Seberapa? Seberapa Pak? Sebahu. Panjangnya rambut Nabi itu ada 4. Pertama gundul, ketika beliau haji dan umroh, botak. Kedua, sedaun telinga, setengah daun telinga. Ketiga, bawahnya ini. Keempat, sebahu. Tapi ini yang paling jarang. Paling jarang, sebahu itu jarang sekali. Yang paling sering adalah pendek, sedaun telinga. Makanya kita tidak dapatkan para ulama salafus soleh itu gondrong, nggak ada. Imam Syafi'i nggak gondrong, Imam Malik nggak gondrong, Imam Ahmad nggak gondrong, Abu Hanifah nggak gondrong. Ulama-ulama yang punya keilmuan yang dapat kita kapabilitasnya itu nggak gondrong mereka. Jadi kalau ada yang beralasan sunnah Nabi itu nggak bisa diterima 100%, nggak. Ya, paham ya? Itu baru fisiknya Nabi, belum makannya Nabi, jalannya, belum lagi kesabarannya Nabi. Nabi itu luar biasa kesabarannya. Ya. Terus saya tanya Nabi, ya, kesabaran Nabi itu luar biasa. Atau Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Sedingan. Bapak-bapak, Nabi itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, Pak. Buktinya apa? Bojone piro? Bojo Nabi itu istrinya 11. Nek ora sugih ya ora mungkin loh, gitu. 9 yang masih hidup ketika beliau wafat. Poinnya bukan di situ, Pak. Bu, poinnya bukan di istri 9-nya, bukan. Tapi Nabi itu memberi nafkah pada istrinya setahun. Bukan bulanan, bukan. Bukan setanggal muda kayak kasih bojone, enggak. Beliau memberi nafkah pada istri itu selama setahun. Ya, setahun. Keren kan? Poinnya di situ. Nabi kalau korban 100 dari kambing yang terbaik. Kambingnya yang Nabi suka itu kambing yang warnanya putih, terus ada hitam di mata, di mulut, dan di kaki. Yang lainnya putih semua. Itu jenis kambing yang disukai oleh Nabi. Nabi kambing kelas apa nih Nabi? Ada kacamatanya ya. Ada kacamata kali sepatu ireng. Itu kambing yang kelas mahal itu. Dan yang rasugih kan tidak mungkin. Nabi dalam hal dunia kaya, tapi beliau zuhud. Beliau zuhud dalam dunia. Tapi kalau bicara kaya, beliau kaya. Ya. Belum lagi kesabaran Nabi bagaimana. Beliau itu orang yang paling sabar, jamaah sekalian. Kita baca bagaimana interaksi Nabi dengan istri-istri beliau misalnya. Pernah nggak kita baca berapa kali Nabi marah sama istrinya? Seumur hidup ya, seumur hidup. Berapa kali Nabi marah sama istrinya seumur hidup? Ya. Nggak pernah, Pak. Pernah Aisyah itu, pas Nabi di rumahnya Aisyah, di depan para sahabat, ada istri lain, Ummu Habibah, Ummu Salamah, mengirimkan makanan di perantang. Terus dilihat oleh Aisyah. Aisyah cemburu. Makanan perantang itu dibanting di depan tamu. Coba jangan bayangkan.
suami istrine membanting makanan di depan tamunya. Ya. Mungkin kita akan mengatakan kalimat-kalimat ning endi matamu umpamane kan iki. Atau mungkin ilang endine, karek apa? Itu mungkin kalimat yang keluar dari kita. Tapi Nabi enggak. Nabi sabarnya luar biasa. Satu mengatakan, ibumu gharat umukum. Ibumu sedang cemburu. Sudah. Nabi ambil pungut yang pecah-pecah tadi, diambil, terus dibuang. Sudah selesai. Tidak ada kalimat-kalimat makian, kalimat hinaan, celaan pada istri beliau, enggak ada. Nabi orang yang sangat penyabar, jamaah sekalian. Ini perlu untuk kita baca ya, bagaimana sih sifat-sifat Nabi kita sehingga beliau kemudian ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau itu berada dalam akhlak yang mulia. Ya, jadi kita perlu untuk mengenal bagaimana Nabi kita dengan lebih dekat lagi, jamaah sekalian, agar kita bisa mencontoh beliau dengan sebenar-benar pencontohan. Yang nyontoh Nabi itu bukan cuma dalam pakaiannya toh. Ya, bukan cuma dalam pakaiannya toh, enggak, tapi dalam ya akhlak beliau juga. Nah, yang terakhir ya, yang dimaksud dengan beramal dengan Al-Qur'an adalah mempelajari dan mengajarkannya. Dan Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Mempelajari dengan membacanya. Ya, membaca Al-Qur'an, mulai pertama membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Ya, usia bukan halangan Bapak Ibu. Ya, Nabi kita mengatakan al-mahiru alladzi yaqra'ul Qur'an mahiru alaih ma'al kiramil ma'asafatul barar. Orang yang baca Quran dengan mahir, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun alaih falau ajron. Dan orang yang baca Quran terbata-bata ya, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 ganjarane wong sing angel maca ning gelem sinau, ganjarane 2. Pertama pahala membacanya, kedua pahala usahanya. Ya. Tapi jangan mengatakan kalau gitu kita bacanya terbata-bata aja. Bukan gitu cara memahaminya. Nah, ini khusus bagi orang yang belum lancar 2 pahalanya. Tapi yang lancar dia lebih banyak bacaan hurufnya, lebih banyak juga bacaan pahalanya. Kan 1 huruf 10 kebaikan, jamaah sekalian. Ya, belum lagi orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya, nanti di hari kiamat akan ada 2 orang tua yang dipakaikan mahkota di kepalanya, lebih terang dari matahari, lebih indah dari dunia seisinya. Terus 2 orang ini kaget, ya Allah, ini pahala dari amalku yang mana? Dikatakan kepadanya, itu anugerah karena anakmu yang hafal Quran lalu mengamalkannya. Anaknya yang menghafal Quran, tapi orang tuanya dapat pahala anugerah yang luar biasa. Jangan ditinggikan derajat di akhirat nanti. Ditinggikan derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala asbab anaknya yang mau menghafal Quran dan mau mengamalkan Al-Qur'an. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, punya keponakan, punya adik, mari kita program. Setidaknya ada program keluarga. Program keluarga minimal ada keturunan kita, minimal 1 orang saja yang hafal Quran. Ya. Anak kita kalau bisa, atau ponakan, cucu, minimal adalah 1 dari keluarga kita yang hafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita harapkan syafaatnya. Ya, dikatakan orang yang hafal Quran itu akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat 70 keluarganya. Ya, 70 ke keluarganya. Nah, wis tua-tua mungkin angel ngapal ke Quran ya, tapi kita masih punya anak, masih punya cucu, maka mari ya kita programkan, ada di antara mereka yang kita program untuk menghafal Al-Quran. Ya, sebagai penutup jamaah sekalian, di pondok kami ya, Pondok Al-Madinah itu masih terbuka ya pendaftaran bagi yang mau masuk usia SMP maupun usia SMA sederajat ya, yang ingin anaknya mau belajar Al-Quran dengan baik ya, menghafalkannya,
itu masih ada kuota, baik laki-laki maupun perempuan. Kita buka putra sekarang, angkatan pertama laki-laki yang mulai tahun ini. Ramadan ini sekitar 10 hari yang lalu ada 4 santri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz dalam waktu 3 tahun. Okay. Ada 4 santri dari Gunung Kidul 1, dari Bekasi 1, dari Temanggung 1, yang satu aslinya Gunung Kidul tapi besar di Tangerang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.